Dugaan penyelewengan dana umat oleh lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap oleh para petinggi ACT menjadi sorotan media dan juga publik pada pekan ini. Banyak yang mengecam perilaku culas tersebut, namun di sisi lain kasus ACT membuka fakta lemahnya pengawasan terhadap eksistensi lembaga filantropi. Apa yang menjadi catatan dari media atas terbongkarnya dugaan penyelewengan dana oleh ACT? Bagaimana para jurnalis senior melihat kasus ACT ini? Kita akan diskusikan dalam perspektif editorial malam hari ini bersama dengan Mbak Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia. Selamat malam Mbak Dewi Savitri, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Renhat. Dan juga ada Mas Nugi, Mas Anugrah Pratama, Direktur Pelaksana cnnindonesia.com. Mas Nugi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, terima kasih. Kita pertama membahas soal apa yang menjadi isu sepekan ini yang begitu mendapat sorotan publik yang cukup besar, ya Mbak Desaf dan juga Mas Nugi, itu soal dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Saya ke Mas Nugi terlebih dahulu. Apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan terbongkarnya dugaan penyelewengan dana ini, yang kemudian di sisi lain juga mengikuti adalah bagaimana pengawasan soal lembaga filantropi? Ya, yang tersirat di kepala saya saat ini adalah ternyata hedonisme bukan datang dari mana-mana, datangnya dari lembaga pengumpul dana umat. Karena sebagian pengurus ternyata punya mobil Alphard dan Pajero. Nah, tapi saya kira yang paling penting adalah sekarang bagaimana proses penyelidikan di penegak hukum itu yang menjadi paling penting, karena banyak sekali dugaan-dugaan pidana yang diduga dilakukan oleh ACT dalam konteks ini. Nah, saya misalnya mengutip keterangan PPATK, ada indikasi terkait dengan pemberian dana untuk kegiatan, ini masih dugaan ya, kegiatan terorisme, karena ada di bolak-balik uang dari masuk di 10 negara, yang kemudian dana umat yang sebenarnya harus disalurkan kepada orang yang dibutuhkan ternyata diputar dulu untuk bisnis, dan bisnis itu terafiliasi dengan pengurus ACT. Ketiga adalah terkait dengan apakah benar itu dugaan dana itu digelapkan untuk kepentingan lain. Nah, saya kira polisi atau penegak hukum dalam konteks terorisme juga wajib membuka seterang-terangnya dalam konteks ini. Sehingga menjadi satu pelajaran penting buat publik bahwa publik harus tahu ketika dia menyumbang sesuatu terhadap lembaga-lembaga filantropis. Baik Mas Nugi, kita lihat masih ada upaya dalam tanda kutip mungkin perlawanan ya dari pihak ACT terhadap respon pemerintah soal pembekuan misalnya. ACT juga menyayangkan begitu karena tidak ada teguran tapi langsung dibekukan. Juga ketika PPATK memblokir sejumlah rekening dana begitu ya. Ini juga kemudian direspon kembali oleh ACT untuk bertanya terkait dengan pembekuan 60 rekening. Apa yang bisa kita lihat dari upaya yang masih dilakukan oleh ACT bahwa merasa keberatan dengan respon dari pemerintah? Kasus ini kan menurut pengakuan PPATK sudah mereka selidiki tahun 2014 ya, artinya sudah sejak lama. Ada dugaan indikasi pidana dalam konteks pidana terorisme atau yang lainnya. Nah, setahu saya PPATK juga sudah bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyerahkan, ada namanya laporan hasil analisis. Biasanya tuh PPATK memberikan LHA kepada penegak hukum ketika ada indikasi pidana terkait dengan transaksi uang. Nah, jadi saya kira PPATK adalah lembaga yang bisa melihat ya, istilahnya mereka kan prinsip mereka follow the money. Jadi ketika ada aliran transaksi keuangan yang sudah terjadi sejak lama dan mereka sudah ikutin sejak lama dan kemudian hasilnya sudah diberikan kepada penegak hukum, maka ada konteks indikasi pidana di sana. Ya boleh sah-sah saja ACT melakukan bantahan, tapi ketika itu sudah masuk ranah pidana, maka dia akan berhadapan dengan penegak hukum dan nanti prosesnya sampai pengadilan. Sehingga ketika sampai di pengadilan, maka proses yang terang benderang akan dibuka di sana untuk itu.
Oke, dan proses pidana itu sampai sekarang masih berlangsung. Saya ke Mbak Dewi Savitri. Mbak Dewi, bagaimana melihat polemik ACT ini dan pembekuan ya yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kemensos? Apakah memang pembekuan ini perlu kita apresiasi atau masih ada sejumlah catatan penting lain ya setelah pembekuan dilakukan oleh pemerintah? Baik, Renhat. Selain catatan yang sudah diberikan oleh Mas Nugi tadi, saya kira pada saat ini yang sangat penting adalah bagaimana dua pihak itu menjelaskan. Yang saya maksud dua pihak adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, menjelaskan bagaimana duduk persoalannya, bagaimana nasib ribuan orang yang sekarang menjadi donatur ACT. Kalau kemudian ada perintah pembekuan rekening misalnya, bagaimana nasib dana-dana yang disalurkan yang selama ini sumbernya dari umat. Dan kebetulan proses ini, situasi ini terjadi persis sebelum terjadinya dirayakannya Hari Raya Idul Adha ya, di mana ACT juga punya banyak kegiatan dalam hal itu. Nah, apakah penyaluran proses donasi berkaitan dengan Hari Raya Besar Umat Islam ini menjadi terganggu dan seterusnya, itu juga perlu dijelaskan oleh pemerintah dalam hal ini, barangkali Kementerian Sosial perlu dijelaskan nasib donasi mereka, posisi donasi mereka, dan bagaimana kelanjutan donasi itu untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Di sisi lain, sangat penting juga kita ingin mendorong ACT untuk memperjelas ya, jadi memberikan akuntabilitas yang lebih jelas. Kalau sebelumnya sudah ada konferensi pers, sudah ada pernyataan, maka barangkali sekarang ini perlu diperjelas lagi posisi anggaran publik ini ada di mana saja. Kalau memang masih ada piutang, kemarin sudah disebut ya pada pihak Boeing ada sekian puluh miliar, di luar itu barangkali ada yang lain, bagaimana posisinya dan seterusnya, sehingga dalam hal ini publik yang paling dirugikan kalau ada penyelewengan, mereka terutama yang jadi donatur ACT, mereka akan tahu lebih dulu dan tahu posisinya ada di mana dan kemudian bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk mereka. Saya kira pada titik ini itu. Iya, karena yang kemudian juga sekarang berkembang ya Mas Nugi dan juga Mbak Dewi adalah pihak-pihak yang menyebut, baik itu politisi kah, yang menyebut bahwa Kemensos tergesa-gesa mencabut, membekukan izin dari ACT itu sendiri. Nah, sekarang yang juga menjadi perbincangan adalah ketika ada dugaan aliran dana ACT ini mengalir ke terorisme, sehingga juga pemerintah mendorong kalau terbukti ada indikasi pidana, ya ini bisa dibawa ke ranah hukum. Kembali ke Mbak Dewi Savitri, bagaimana kita melihat soal bahwa ini berpotensi masuk ke ranah hukum, apalagi kalau kemudian nanti terbukti bahwa ada aliran dana dari ACT ini mengalir ke kelompok-kelompok terorisme meskipun sudah dibantah oleh pihak ACT sendiri? Saya kira saya ingin menegaskan kembali ya apa yang disampaikan oleh Mas tadi. Kita di redaksi kita mendorong supaya ini dilakukan penyelidikan secepatnya dengan cara yang terbaik gitu ya, mengikuti apa yang menjadi acuan hukum saat ini, sehingga kemudian semua pihak mendapat keadilan dan berbagai tudingan, terutama yang mengaitkan ini dengan isu politik, dengan tahun politik, dengan tahun menjelang pemilu, dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan isu kriminal dalam kasus ini, itu menjadi jelas dengan sendirinya. Di sisi lain juga kita tidak boleh lupa bahwa kalau sudah ada kecurigaan sekian lama, kenapa perlu menunggu begitu lama untuk kemudian kasus ini meledak, bukan oleh pihak pemerintah ya, bukan oleh aparat, bukan oleh mereka yang diserai tanggung jawab untuk melakukan monitoring, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, tapi justru oleh media. Nah, tentu saja kita mengapresiasi bahwa kemudian ada kejelasan dari persoalan ini ya, tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh meninggalkan tanggung jawab, menggantungkan tanggung jawab begitu saja, menghilangkan tanggung jawab dari pundaknya pemerintah, dari Kementerian Sosial terutama. Mereka yang selama ini menjadi pelaksana undang, yang seharusnya menjadi pelaksana undang-undang, tetapi ketika itu tidak dilakukan dengan benar, yang terjadi adalah hal-hal seperti ini. Dan yang sangat kita khawatirkan adalah ini adalah bagian dari puncak gunung es. Jangan-jangan ada persoalan yang sama di tempat lain. Apakah sekarang saat yang tepat untuk melihat lagi apa yang sudah dilakukan
Kementerian Sosial dan yang belum dilakukan Kementerian Sosial berkait dengan isu-isu semacam ini. Sudah belum dilakukan monitoring yang betul. Yang sekarang juga muncul, Mas Nugi, adalah dorongan agar pemerintah membuat regulasi yang baru ya terkait dengan pengawasan lembaga filantropi berangkat dari kasus ACT, sehingga ada wacana menggulirkan RUU dan lain sebagainya. Apakah memang ini perlu ya, bahwa momentum ACT ini juga dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menyisir kembali eksistensi lembaga-lembaga filantropi dan melakukan pengawasan yang cukup ketat? Saya kira yang ditegakkan sekarang adalah konteks pengawasan sebenarnya, karena Indonesia sendiri diketahui sebagai orang yang paling dermawan ya, berdasarkan World Giving Index tahun 2021. Artinya orang kita tuh senang berderma untuk upaya yang lebih, untuk amal baik. Tapi masalahnya adalah lembaga itu dikelola secara transparan atau tidak, itu mungkin persoalan lain. Nah, saya kira dalam konteks ini adalah satu pengawasan yang harus diperketat. Ya kan, artinya lembaga-lembaga serupa dia mengumpulkan dana dari publik atau dana dari umat harus diawasi secara ketat oleh otoritas setempat. Jadi dan dia wajib membuka setiap laporan keuangan ketika terjadi transaksi besar-besaran oleh publik. Nah, yang jadi catatan juga adalah sebenarnya bagaimana satu lembaga itu yang diaudit dengan status wajar tanpa pengecualian oleh akuntan, tapi kemudian ada indikasi pidana di sana. Artinya apa? Dalam konteks ini saya juga menyarankan Kementerian Keuangan harus paling tidak mengecek auditor ya, yang sudah melakukan audit terhadap ACT, karena sudah memberikan wajar tanpa pengecualian, artinya kan tidak ada indikasi. Artinya proses auditnya berjalan dengan lancar, bagus gitu. Itu yang paling tinggi kan dalam status audit. Nah, saya kira dalam konteks ini sudah penegak hukum sudah melakukan tugasnya dan kita tunggu hasilnya. Yang kedua adalah harus ada pengetatan pengawasan dalam konteks ini, dan ketiga saya kira itu sudah mendorong bagaimana auditor pun harus diperiksa kembali oleh Kementerian Keuangan. Oke, Mbak Dewi Savitri, perlu ada instrumen hukum yang lain mendorong RUU yang baru terkait dengan pengawasan penggalangan dana yang modelnya seperti ACT ini berangkat dari kasus yang tengah bergulir saat ini? Saya kira kita perlu berhati-hati dalam hal itu ya. Mungkin Pak Muhammad dan Mas Luki ingat ya, beberapa tahun yang lalu kita pernah punya situasi di mana ada sekelompok lembaga non pemerintah ya, LSM, yang bergerak di beberapa bidang termasuk bidang lingkungan, dan kemudian mereka melakukan kritik yang cukup tajam pada pemerintah, dan kemudian diduga karena kritik semacam itu maka kemudian muncul dorongan semacam ide lah gitu untuk melakukan bagaimana kalau kita audit, bagaimana kalau kita perketat persyaratan pendirian LSM, bagaimana kalau kita cek sumbangannya, bagaimana dan seterusnya gitu ya. Jadi yang saya maksud begini, kadang-kadang niatnya baik gitu ya, niatnya baik, tapi yang perlu kita hitung dengan tepat adalah unintended consequences-nya, konsekuensi yang tidak dimaksudkan gitu. Nah, dalam situasi kita saat ini di mana hal-hal yang bisa disangkut pautkan dengan kritik itu nanti bisa dimaknai sebagai upaya untuk mengontrol ekspresi, mengontrol kritik, mengontrol macam-macam, itu mungkin bisa jadi pukulan balik gitu, backlash. Jadi niatnya mau memperbaiki proses pemantauan dan kemudian perizinan dan seterusnya untuk lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana publik, tetapi pada akhirnya jangan sampai itu kemudian bisa dipakai sebagai alat untuk mengontrol lembaga-lembaga yang seharusnya independen, merdeka dari campur tangan pemerintah misalnya gitu. Jadi kalaupun ada upaya ke arah pengetatan undang-undang, legislasi dan seterusnya, itu harus dipikirkan betul supaya jangan sampai itu jadi kepanjangan tangan untuk menekan kritik misalnya, atau menekan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak sejalan dengan kegiatan
kelompok yang berkuasa. Oke, jadi soal pengawasan yang lemah ini juga menjadi catatan kita sebenarnya ya, Mbak Dewi dan juga Mas Nugi dari pemerintah atas eksistensi lembaga-lembaga filantropi yang mengumpulkan dana umat seperti ACT ini, dan ketika ini dibongkar oleh media justru sejumlah lembaga pemerintah langsung merespon, termasuk juga PPATK yang ternyata sudah mengendus ada aliran dana yang selama ini dicurigai masuk ke kelompok-kelompok terorisme. Yang kemudian berdampak juga sekarang adalah apakah ini sejauh mana ini bisa berdampak terhadap trust masyarakat untuk menyerahkan dana zakatnya misalnya atau apapun namanya pasca dari kasus ACT ini, Mas Nugi? Saya kira sedikit banyak kasus ACT ini mungkin ya berpengaruh kepada publik ketika dia tahu bahwa ada lembaga filantropi yang kemudian diduga melakukan indikasi pidana. Nah, jadi itu punya pengaruh besar masyarakat untuk apa? Untuk paling tidak mereka harus hati-hati ketika ingin melakukan donasi kepada lembaga-lembaga tertentu. Artinya apa? Publik dituntut supaya kita mengecek satu latar belakang lembaga yang akan didonasi, kemudian yang kedua dia harus ngecek transparansi. Berapa transparan lembaga pengelola uang dana umat atau dana publik ini bisa melakukan pelaporan terhadap publik secara baik gitu ya. Nah, jadi paling tidak publik semakin hati-hati ketika dia ingin melakukan sumbangan terkait dengan isu-isu tertentu. Oke, dan hak donatur ini yang juga perlu untuk kita dorong agar kemudian jelas dilakukan oleh lembaga-lembaga pengumpulan dana. Mbak Dewi Savitri, terakhir soal isu ACT ini bagaimana dampaknya ke publik, ke niat masyarakat yang ingin memberikan dana mungkin untuk zakat dan lain sebagainya? Saya kira dari seluruh rangkaian kejadian ini ya, kelihatannya sebenarnya yang paling tenang itu adalah publik ya. Dalam hal bahwa mereka tidak bergejolak besar gitu, padahal ini dana yang dihimpun adalah dana umat yang jumlahnya cukup luar biasa ya. Kalau kita membayangkan satu organisasi pengumpul donasi saja begini besarnya, bayangkan berbagai organisasi lain yang jumlahnya begitu banyak di Indonesia. Belum lagi dalam katakanlah 5 tahun terakhir ini dengan kemajuan pembayaran digital, pengumpulan atau penghimpunan dana umat lewat cara-cara digital itu sangat masif. Jadi kalau membayangkan bagaimana sentimen publik, saya kira mungkin saya setuju Mas Nugi tadi dalam waktu dekat ini mungkin situasinya masih agak raw gitu ya, banyak yang masih memilih untuk nanti dulu deh gitu ya, mundur sedikit dari kebiasaan selama ini mungkin ya. Tetapi dalam dalam jangka panjang saya kira karena karakter bangsa Indonesia yang sangat dermawan tadi itu, maka pasti mereka akan terus melakukan pemberian donasinya, kegiatan-kegiatan filantropinya dengan satu atau lain cara. Dan karena itu bagi kita di redaksi CNN Indonesia yang kita lakukan adalah karena memang karakter bangsa Indonesia yang semacam ini, maka kita perlu memperketat, kita perlu memperkeras dorongan kita kepada aparat yang berwenang, kepada pemerintah untuk tolong dibetulkan itu mekanisme pengawasannya supaya yang seperti ini tidak terjadi lagi. Jangan lupa bahwa ada ribuan upaya pengumpulan dana sekarang ini kalau kita lihat di internet di Indonesia saja setiap hari yang kita tidak tahu itu yang mengawasi siapa, kemana dananya larinya. Apakah benar-benar mereka yang ada di foto yang diklaim akan menerima dana itu yang jadi alasan pengumpulan dana itu benar-benar akan menerimanya? Bagaimana kita mengeceknya? Itu tanggung jawab pengawas, itu tanggung jawab penyelenggara undang-undang. Dan kita mendorong untuk itu. Oke, jadi kita mendorong agar dari kasus ACT ini pengawasan diperketat terhadap lembaga yang mengumpulkan dana seperti ini, apalagi karakter bangsa kita tadi kata Mbak Desaf ini sangat dermawan ya Mbak Dewi Savitri. Jadi ini menjadi pembelajaran dan kita juga akan lihat apakah nanti ini bisa bergulir, sejauh mana ini bergulir ke ranah pidana karena besok juga akan ada pengecekan, ada pemeriksaan kembali di Barreskrim. Kita sudahi topik soal gaduh penyelewengan dana umat dugaannya
dilakukannya oleh ACT. Setelah jeda kita akan ke isu yang lain ini Mbak Dewi dan juga Mas Nugi soal kekerasan seksual di sekolah agama yang belakangan juga menjadi sorotan. Apa yang perlu kita berikan dorongan dan berikan catatan kepada semua pihak dan juga pemerintah atas kasus tersebut? Kita akan segera kembali sesaat lagi.